dan ilmu yang kita wariskan untuk anak cucu kita itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita tinggalkan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Kita masih membahas tentang salat istisqa, salat meminta hujan. Pembahasan yang keempat adalah min ma'thurid du'a'i fil istisqa. Beberapa doa yang ma'thur, yang ada athar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istisqa. Yang pertama, an Jabirin qol atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawakin. Dari Jabir, ia mengatakan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menangis. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras, mari'an nafi'an ghaira dharrin ajilan ghaira ajilin. Hujan yang bermanfaat, tidak mendatangkan madarat, yang segera tanpa ditangguhkan. Ini diantara doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta hujan yang bermanfaat. Karena terkadang hujan tidak mendatangkan manfaat, justru mendatangkan madarat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan nafi'an ghaira dhar, yang bermanfaat, tidak mendatangkan madarat. Hujan yang bermanfaat yang mengenai sasaran. Hujan tersebut mengenai tanaman-tanaman dan menyuburkannya. Adapun hujan yang madarat adalah hujan yang berlebih atau menempati tempat-tempat yang sebenarnya tidak membutuhkan banyak air, tidak membutuhkan air sebanyak tersebut. Hujan yang masuk ke fasilitas umum, ke perkantoran, ke rumah-rumah, ke terminal, ke pasar,
jalan raya dan seterusnya, sehingga roda perekonomian menjadi mati karena air hujan yang berlebih sehingga menimbulkan banjir. Dalam doa ini juga Nabi SAW meminta doa hujan yang disegerakan sehingga bisa menghidupkan bumi yang telah kering. Fa'at baqat alaihimus sama. Selesai berdoa ini, maka mereka dinaungi oleh langit, artinya turun hujan seketika itu juga. Yang kedua, wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qol, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Jika kita mendapati sanad hadis seperti ini menunjukkan bahwa para salaf mereka memperhatikan pendidikan pada anak-anak mereka, sehingga ilmu itu didapat turun-temurun dari kakek hingga ke cucu. Maka sudah semestinya kita meniru, mencontoh para salaf, mewariskan ilmu yang bermanfaat untuk anak keturunan kita, mewariskan ilmu kepada anak keturunan kita. Dan ilmu yang kita wariskan untuk anak cucu kita itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita tinggalkan untuk mereka. Karena tatkala kita mewariskan ilmu untuk mereka, ilmu tersebut akan bermanfaat bagi mereka dan untuk kita ketika di alam barzakh. Kita sudah berada di alam kubur. Di saat ilmu tersebut diamalkan, maka setiap amalan yang mereka lakukan dari ilmu yang kita wariskan, maka kita pun mendapatkan bagian yang sama dari pahala yang mereka dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tidak muluk-muluk apa yang kita wariskan, namun ia merupakan ilmu yang utama. Kita tentunya sudah menguasai banyak ilmu. Ilmu tauhid, rukun Islam, rukun iman, tata cara berwudu, tata cara sholat, kita semuanya bisa. Dan anak-anak kita adalah ladang investasi akhirat kita terbesar. Kesempatan kita berinvestasi, maka jangan sampai investasi tersebut, kesempatan investasi tersebut diambil oleh orang lain. Padahal kesempatan tersebut ada di hadapan kita, ada di dalam rumah kita. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada hidayah, kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dia ajak tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dia ajak.
Ketika kita mengajarkan wudhu kepada anak kita yang masih balita, kemudian dia bisa berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak muluk-muluk yang kita ajarkan, kita tidak mengajarkan rukun, syarat, pembatal. Cukup praktekkan di hadapan dia bagaimana cara berwudhu yang benar. Kemudian kita perintahkan dia berwudhu, sudah benar, maka betapa banyak pahala yang kelak akan kita raih. Setiap anak ini berwudu, kita pun mendapatkan pahala seperti pahala dia. Padahal dia berwudu sehari 5 kali. Atau bahkan lebih dari itu. Setiap kali dia berwudu, dia mendapatkan pahala, pahalanya pun sampai kepada kita. Kita tahu keutamaan dari berwudu. Kemudian mengajarkan kepada dia surah Al-Fatihah. Mungkin kita tidak sefasih ustadz-ustadz yang talaki dengan masyayikh, yang belajar ke Mekah atau ke Madinah. Namun paling tidak bacaan kita tidak merubah makna. Maka kita ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Maka setiap kali dia membaca surah ini, kita pun mendapatkan pahala seperti pahala dia. Padahal setiap hari dia akan membaca minimal 17 kali. Dalam sholat 5 waktu. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Dan satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Maka sebanyak itulah kita akan mendapatkannya. Maka ilmu-ilmu yang kelihatannya sederhana seperti ini dan kita mampu melakukannya, meskipun kita punya uang untuk menggaji guru ngaji, namun kita akan menjadi orang yang merugi. Pahala wudhu dia, pahala sholat dia, mengalir ke siapa? Kepada guru ngaji. Padahal kesempatan itu ada di hadapan mata kita, ada di dalam rumah kita. Maka seluruh kebaikan yang mampu kita transfer, kita berikan kepada anak-anak kita, kita berikan. Setelah kita tidak mampu mentok habis apa yang kita miliki, baru kita masukkan ke TPA, atau kita datangkan guru ngaji, dan seterusnya. Tentunya rukun Islam, rukun iman, toharoh, sholat, itu semuanya kita bisa dan mampu. Maka ketika kita belum bisa mengajar ke khayalak ramai, ke masyarakat yang lebih luas, minimal anggota keluarga kita. Kita ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang kelihatannya sederhana, namun itu adalah ilmu yang utama. Karena sebagai seorang muslim pasti melakukan toharoh setiap hari, setiap muslim pasti melakukan sholat setiap hari. Maka perhatikan sanad hadis ini dari Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi mendapatkan ilmu ini turun-temurun. Maka kalau bisa anak-anak kita itu bisa baca Al-Quran, minimal itu dari kita. Kemudian cucu kita bisa baca Al-Quran dari ayahnya. Dan begitu seterusnya. Karena pembelajaran Al-Quran di zaman sekarang mudah. Banyak metode yang kita pun bisa mengajarkannya. Kita kembali kepada hadis ini. Dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qol. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa meminta hujan, beliau mengucapkan Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka
wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, siramilah hamba-hambamu, hewan-hewanmu, dan tebarkanlah rahmatmu, serta hidupkanlah negerimu yang mati. Ini adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan siraman kepada hamba-hambanya, bahkan hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi meminta kepada Allah agar menebar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa fi hadithi Aisyah annahu lamma qahatan nasu wa wa'adahumul khuruj. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, tatkala manusia mengalami kemarau, paceklik, Nabi menjanjikan kepada mereka untuk keluar. Nabi SAW menjanjikan waktu untuk melaksanakan sholat istisqa. Faqa'ada 'alal mimbari fakabbara wa hamidallaha azza wa jalla. Maka Nabi SAW naik ke atas mimbar, lalu beliau bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wastikharil matari an ibani zamanihi ankum. Sesungguhnya kalian telah mengeluhkan keringnya rumah-rumah kalian dan terlambatnya hujan dari waktunya. Waqad amarakumullahu subhanahu an tad'u. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengijabahi, mengkabulkan doa kalian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Tsumma qol, kemudian Nabi SAW mulai berdoa dengan memulai memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca 3 ayat dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Raja di hari pembalasan. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib disembah melainkan Allah, melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Allahumma antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib disembah melainkan Engkau. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau yang maha kaya, sedangkan kami orang-orang miskin. Anzil alainal ghaith. Turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan menyampaikan kami pada masa yang akan datang. Artinya Nabi SAW meminta hujan tersebut akan menjadi kekuatan energi bagi mereka. Karena sebagian hujan justru menguras energi kita, menguras kekuatan kita, karena mendatangkan bencana. Dan juga bisa disimpan. Hujan tersebut bisa tertahan oleh tanah. Kemudian mata air mengalir. Sungai-sungai mengalir sepanjang tahun. Begitu juga hasil bumi yang tumbuh dari hujan tersebut mampu menghidupi mereka hingga masa
musim hujan berikutnya. Wa sayati du'aun akhar fil istisqa'i fi khutbatil jum'ah, dan akan dibawakan nanti doa istisqa yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika khutbah Jumat. Pembahasan berikutnya, di antara sunnah istisqa an yusalliya bihim rak'ataini ka salatil Id wa yajharu fihima. Melakukan salat 2 rakaat sebagaimana salat Id dan menjaharkan bacaan pada keduanya, pada 2 rakaat tersebut. Lima taqaddama min fi hadits Ibnu Abbas wa shalla rak'ataini kama yusallil Id. Sebagaimana hadis yang telah lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebagaimana salat Id. Wa taqaddama fi hadits Abdullah bin Zaid, dan telah dibahas, telah lalu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Salat 2 rakaat dan menjaharkan keduanya. Al-istisqa'u bidunil khuruji lis-shalah. Meminta hujan tanpa keluar untuk salat. Sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aujuhun lil istisqa'i bidunil khuruji lis-shalati. Famin dzalika, telah tetap hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai bentuk istisqa, berbagai bentuk meminta hujan tanpa keluar melakukan salat, yaitu tidak mengkhususkan salat istisqa ini boleh. Jadi salat istisqa itu sunnah, berdoa saja juga boleh. Berdasarkan hadis-hadis, yang pertama, al-istisqa'u ad-du'a'u bis-suqya fi khutbatil jumu'ah. Meminta hujan atau berdoa meminta hujan di saat khutbah Jumat. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. An Anasin anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu. Dari Anas bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid di hari Jumat sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima. Maka laki-laki ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwalu wangqata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan jalan-jalan telah terputus. Fada'ullaha an yughithana, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Qala Anas mengatakan, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabatin wala qaz'atin wala bainana wa bainas sala'i min baitin wala dar. Demi Allah, kami tidak melihat di langit ada awan, tidak pula mendung antara kami dengan gunung Sala', sebuah gunung di Madinah. Jadi antara jarak Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gunung Sala'
Bukan Gunung Salak yang ada di Jawa Barat ya. Ini sil, sin, lam, ain. Artinya langit dalam keadaan sangat cerah. Tidak ada awan sama sekali. Qal Anas mengatakan, fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs. Maka muncullah dari belakangnya, dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, awan seperti perisai bulat. Falamma tawassatatis sama'u intasyarat. Jadi awan tersebut datang dari arah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai di tengah, awan tersebut menyebar. Thumma amtarat, maka turunlah hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Demi Allah kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Jadi sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tersebut, kemudian muncul awan, kemudian turun hujan. Hujan terus menerus selama 6 hari. Penduduk Madinah tidak melihat matahari selama 6 hari. Artinya hujan turun terus. Thumma dakhala rajulun min dzalikal babi fil jumu'ah. Kemudian laki-laki yang sama masuk dari pintu yang sama pada Jumat berikutnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri berkhutbah. Fastaqbalahu qa'ima, lalu laki-laki ini menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri. Faqala ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan telah terputus. Kalau pada Jumat yang lalu, maksud dia mengatakan harta-harta telah binasa karena musim paceklik. Adapun pada Jumat yang kedua ini, dia mengatakan harta-harta binasa karena terjadi banjir. Fada'ullaha an yumsikaha anna, maka berdoalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami. Qal Anas mengatakan, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, di sekitar kami, bukan di atas kami. Artinya di luar kota Madinah. Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di perbukitan dan anak-anak bukit, serta di lembah-lembah dan tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Qal fa'aqla'at wa kharajna namshi fis syams. Maka seketika hujan berhenti dan kami keluar dari masjid di bawah terik matahari. Itulah keajaiban doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika musim kemarau berdoa langsung hujan deras selama 6 hari. Tidak terlihat matahari. Ketika berdoa lagi langsung berhenti. Para sahabat keluar, matahari sudah terik setelah sholat Jumat. Dari hadis ini pula menunjukkan bahwa makmum atau jamaah boleh berbicara dengan imam. Kita ketahui ketika khatib berkhutbah itu kita dilarang bicara. Bicara sesama kita, sesama jamaah. Adapun berbicara dengan khatib dan khatib berbicara dengan jamaah itu diperbolehkan. Tidak hanya hadis ini,
Ada hadis yang lain ketika ada seorang masuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian orang tersebut langsung duduk, maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau telah melakukan sholat 2 rakaat? Dia menjawab belum, maka Nabi memerintahkan untuk berdiri agar menunaikan sholat terlebih dahulu. Jadi khatib berbicara dengan jamaah, jamaah berbicara dengan khatib untuk kemaslahatan, ini diperbolehkan. Termasuk khatib menenangkan keadaan. Ya, seperti ada yang gaduh, maka disuruh diam. Maka ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan justru dianjurkan. Kemudian apabila khatib melihat celah yang kosong, kemudian di luar sana orang berjubel mencari tempat, maka boleh menginstruksikan, memberitahu bahwa di bagian depan, sebelah kanan, sebelah kiri masih ada yang kosong, agar jamaah maju. Dan seterusnya dari kemaslahatan-kemaslahatan. Begitu juga jamaah boleh berbicara dengan khatib untuk kemaslahatan. Seperti khatib lupa menyebutkan dalil atau salah mengucapkannya, atau berharap ada yang mengingatkannya, maka sangat dianjurkan jamaah untuk mengingatkannya. Kalau di dalam salat saja kita boleh mengingatkan imam, maka di saat imam khutbah tentunya juga diperbolehkan. Wa fihi minal fawaid, dan dalam hadis tersebut ada beberapa faedah. Idkhalu du'a'il istisqa'i fi khutbatil jum'ati wa du'a'i bihi 'alal mimbari min ghairi tahwilin fihi wala istiqbalin lil qiblah. Memasukkan doa istisqa, doa meminta hujan di saat khutbah Jumat, dan berdoa dengan doa tersebut di atas mimbar tanpa membalikkan rida atau selendang, dan juga tanpa menghadap ke arah kiblat. Pada sunnah-sunnah istisqa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, disunnahkan ketika berdoa istisqa itu menghadap ke arah kiblat, kemudian membalik selendang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalik ridaknya, pakaian luar. Walicitira'u bi salatil jum'ati an salatil istisqa wa jawazul istisqa'i bi ghairi salatin makhsusah. Dan juga di sini hanya melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan salat istisqa. Dan dibolehkan istisqa, meminta hujan tanpa melakukan salat khusus. Jadi hanya sekedar berdoa ini diperbolehkan sebagaimana pada hadis tadi. Yang kedua, hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya hanya berdoa tanpa melakukan salat, al-istisqa'u fil masjidi fi ghairi jum'atin wa min ghairi salah. Meminta hujan di dalam masjid tanpa melakukan salat Jumat dan salat lainnya, salat apapun. Kama fi hadithi Jabirin qol atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bawakin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir, ia mengatakan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an nafi'an ghaira dharin ajilan ghaira ajilin.
hadis yang barusan kita bacakan ya pada awal kajian hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berdoa, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyenangkan, yang bermanfaat, tidak mendatangkan madarat, yang disegerakan tanpa ditangguhkan. Fa'at baqat alaihimus sama, maka turunlah kepada mereka hujan. Yang ketiga, al-istisqa'u kharijal masjid, meminta hujan di luar masjid. An Umair maula Abil Lahm annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastasqi 'inda ahjari Zaid. Dari Umair, dia adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Lahm, bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan, berdoa meminta hujan di sisi bebatuan yang dekat dari Zawra, bebatuan Zaid yang dekat dengan Zawra, dalam keadaan berdiri, yad'u rafi'an yadaihi. Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya, qibala wajhihi, tangannya di hadapan mukanya. La yujawizu bihima ra'sahu, kedua tangan tersebut tidak melebihi mukanya, tidak melebihi kepalanya. Pada hadis yang telah lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan tinggi-tinggi. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya di hadapan wajahnya. Dan doa ini tanpa dimulai dengan sholat dan terjadi di luar masjid. Ini adalah sunnah istisqa. Kemudian pembahasan yang terakhir berkaitan dengan istisqa adalah ma yuqalu wa yaf'alu idza nazala al-matar. Apa yang diucapkan dan dikerjakan ketika turun hujan. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan untuk kita ucapkan dan kita lakukan di saat turun hujan. Yustahabbu idza nazala al-mataru an yad'uwa bil ma'thur. Dianjurkan jika turun hujan untuk berdoa dengan doa-doa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis. Wa min dzalika, di antaranya adalah yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala Allahumma sayyiban nafi'a. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika melihat hujan, Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Doanya pendek, namun ini insya Allah sangat efektif dalam pencegahan banjir dan bencana. Jadi insya Allah kalau semua kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'a, insya Allah hujan yang turun tersebut tidak akan mendatangkan bencana. Yang kedua, wa anha annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matara qala rahmah. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika melihat hujan maka Nabi mengatakan rahmah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah berikutnya yang kedua, wa yajibu an ya'taqida annahum mutiru bi fadlillahi wa bi rahmatihi la bin nujumi wal anwa. Wajib meyakini, dan ini penting perkara akidah, wajib meyakini bahwasanya
mereka diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena bintang-bintang tertentu. Fa'an Zaid bin Khalid al-Juhani qol shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha bil Hudaybiyati. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat bersama kami. Rasulullah mengimami salat subuh di Hudaybiyah. Fi ithri sama'in kanat minal lail. Salat tersebut dilakukan setelah turunnya hujan tadi malam. Falamman sarafa aqbalan 'alan nas, maka tatkala selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada manusia, berpaling dari arah kiblat. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah berfirman, di pagi hari hamba-hambaku ada yang menjadi mukmin kepadaku dan kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka barang siapa yang mengucapkan kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kada wa kada. Adapun yang mengucapkan kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Maka ketika hujan, selain doa tadi, Allahumma sayyiban nafi'a, setelah berhenti hujan, setelah selesai hujan, maka kita membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Dan itu menunjukkan akidah kita, keyakinan kita bahwasanya hujan semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang ini dan bintang itu. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Kemudian sunnah yang ketiga di saat turun hujan, yustahabbu an yad'uwa 'indal matar fa innahu madhannatul ijabah. Dianjurkan untuk berdoa di saat hujan karena dia merupakan madhannah, dugaan kuat diijabahinya doa. Lima ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, utlubu istijabatad du'ai indal tiqa'il juyushi wa iqamatis shalah wa nuzulil ghaith. Carilah waktu-waktu diijabahinya doa tatkala bertemunya dua pasukan, yaitu ketika berjihad, ketika berkecamuk perang. Wa iqamatis shalah, dan tatkala dikumandangkan iqamah untuk sholat. Wa nuzulil ghaith, dan tatkala turunnya hujan. Jadi turunnya hujan adalah waktu diijabahinya doa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Silsilah As-Sahihah dan Sahihul Jami'. Dan alhamdulillah kita tinggal di negeri
yang curah hujannya banyak. Ya, selama 6 bulan penuh, hampir setiap hari kita mendapati hujan. Bahkan di musim-musim kemarau pun turun hujan. Pada bulan Juni, Juli, Agustus yang seharusnya musim kemarau, itu pun sering kita dapati hujan. Maka jangan sia-siakan waktu tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yustahabbu an yata'arrada bi ba'di badanihi lil matar. Dianjurkan juga untuk membasahi sebagian badan dengan air hujan. Fa'an Anasin qol asabana wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar. Dari Anas, ia mengatakan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa hujan. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asabahu minal matar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyibak pakaiannya, membuka pakaian beliau hingga terkenai air hujan. Fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, lima sona'ta hada. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Qal li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Karena dia baru saja turun dari sisi Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu rahmat yang baru saja turun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih utama kita bermandikan air hujan daripada mandi di sungai. Ya, karena kalau mandi di sungai itu air yang sudah lama. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perputaran air hujan itu adalah untuk mensterilkan air yang ada di bumi ini dari berbagai macam pencemaran. Di air hujan turun, kemudian turun ke bumi, sebagian masuk ke tanah, sebagian masuk ke sungai. Yang masuk ke tanah bisa dimanfaatkan oleh manusia, kemudian yang ada di sungai juga kemudian mengalir ke laut. Ketika terkena terik matahari, terjadi penguapan, dan yang naik ke atas itu murni air, ya, tidak mengandung kotoran. Sehingga dengan jalannya air tersebut, ya, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, was-sama'i dzatir raja', dan langit yang memiliki ar-raja'. Ar-raja' itu isim masdar dari raja'a yarji'u, artinya kembali. Apa yang kembali adalah air hujan. Dan di terjemahan ayat-ayat Al-Quran diartikan hujan. Kenapa hujan itu dinamakan raja'? Karena dia terus kembali berputar. Dari langit turun ke bumi, mengalir ke sungai, mengalir ke laut, naik lagi ke atas, seperti itu. Bayangkan kalau tidak ada hujan, air itu hanya di bumi saja, maka tidak sampai 2 tahun air semua yang ada di bumi ini pasti bau, ya. Karena pencemaran terutama di zaman sekarang ini luar biasa, ya. Limbah manusia, limbah pabrik, dan limbah-limbah yang lain itu tentunya mencemari air. Allah Subhanahu wa taala sterilkan dengan hujan. Maka air yang masih bersih tersebut, bahkan sekarang ada pengobatan dengan menggunakan air hujan, ya. Baik itu dengan cara hujan-hujanan atau dengan cara diminum, ya. Bisa di searching di internet, ya, pengobatan dengan air hujan. Kalau hujan-hujanan
itu teorinya seperti terapi ya. Jadi kayak dipijit ya. Ketika air hujan itu menghantam tubuh kita. Begitu juga diminum, tapi pastikan airnya benar-benar bersih ya. Bukan setelah kemarau panjang yang mengandung banyak asap ya, seperti kejadian 5 tahun yang lalu ya. Di sebagian tempat seperti di Sumatera, di Jambi, air pertama yang turun itu warnanya hitam ya. Karena selama 3 bulan penuh ya, langit distorin asap terus sehingga kembali ke bumi dengan air hujan. Jadi disunnahkan ketika hujan kita itu hujan-hujanan ya. Kita basahi badan kita, itu sunnah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa idza kathural matar wa khifa ad-darar minhu fayustahabbu an yad'u rafi'an yadayhi bima fi hadithi Anasin al-mutaqaddim fil istisqa'i 'alal mimbari yaumal jum'ah. Jika hujan itu banyak dan dikhawatirkan menimbulkan madarat, maka dianjurkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Anas yang telah lalu, ketika Nabi istisqa di atas mimbar di hari Jumat, yaitu dengan membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan turunkan pada kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di perbukitan, di anak-anak bukit, dan di lembah-lembah serta tumbuhnya tanaman-tanaman. Zaman dahulu kalau hujan itu turun di gunung, ditahan oleh gunung menjadi apa? Mata air. Tapi sekarang gunung itu gundul, kalau hujan itu turun di gunung terjadi banjir di bawahnya, bahkan terjadi banjir bandang. Kalau zaman dulu bermanfaat ketika musim hujan, hujan itu turun di gunung maka akan menjadi persediaan air sepanjang tahun. Ketika musim kemarau, manusia bisa mengambil manfaat dari sumber-sumber air dari pegunungan. Dan airnya benar-benar jernih. Airnya sangat jernih, ya, steril, bahkan layak diminum ketika keluar dari sumber air tersebut. Tapi di zaman kita gunung-gunung digunduli sehingga ketika hujan enggak bisa tertahan lagi ya. Air tersebut tidak tertahan oleh tanaman-tanaman karena secara teori 1 hektar tanaman ya, itu akan memunculkan 1 sumber air ya. Mata air ya, mata air yang mengalir. Tidak perlu digali, dia langsung memuncratkan air. Tapi gunung-gunung gundul ketika hujan langsung turun ke bawah dan menjadi banjir bandang. Dan itu lebih bahaya daripada banjir yang bertahap. Kalau banjir yang bertahap itu orang waspada, siap-siap. Tapi kalau banjir bandang itu tidak ada kesiapan sehingga banyak menimbulkan korban. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan istisqa. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan sujud tilawah. Silahkan jika ada 1 pertanyaan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.